Sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi pertama dari pelatihan ini, saya akan menyampaikan mengenai komunikasi dalam penata laksanaan hipertensi. Komunikasi merupakan bagian dari pharmaceutical care process yang tentunya harus kita lakukan setiap hari pada saat kita melakukan praktek kefarmasian. Kalau kita kembali pada apa yang kita sebut dengan komunikasi, komunikasi memiliki beberapa makna, banyak makna yang bisa dilakukan kita saling bicara, mendengarkan, ataupun kita membaca dan menulis, bahkan menari dan melukis pun itu merupakan suatu komunikasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada prinsipnya dari beberapa hal ataupun pengertian mengenai komunikasi, arti ataupun keyword dari komunikasi adalah melakukan pemikiran, ide, gagasan, menyampaikan sesuatu kepada orang lain agar supaya orang lain paham dan mengerti mengenai apa yang kita komunikasikan tadi. Sejawat sekalian, kalau kita lihat bagaimana pentingnya komunikasi bagi apoteker, yang pertama adalah untuk mengumpulkan data pengkajian. Pada saat kita melakukan patient assessment pada pasien, maka kita akan memberikan pertanyaan kepada mereka, siapa Anda, berapa umurnya, kemudian alamatnya di mana, penyakit apa yang anda rasakan atau Anda keluhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini hanya akan bisa berjalan baik kalau komunikasi kita antara apoteker dengan pasien itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah memberikan pendidikan ataupun informasi kesehatan. Ini bisa kita lakukan dan harus kita lakukan karena salah satu dari peran apoteker di dalam pelayanan farmasian adalah melakukan promosi kesehatan, memberikan informasi tentang obat kepada masyarakat ataupun publik secara luas. Dan yang ketiga adalah menunjukkan caring, menunjukkan perhatian kita kepada pasien. Dengan kita melakukan komunikasi, melakukan konseling, maka kita akan bisa menunjukkan bahwa kita care. Tidak hanya care, kita empati kepada mereka. Malah kita merasakan apa yang dia rasakan mengenai penyakitnya itu. Dan kita bisa membawa mereka, membantu mereka untuk menuju ke arah penyembuhan yang lebih cepat dan lebih baik. Dan yang keempat adalah kita menghargai pasien. Dengan berkomunikasi yang baik, dengan kaidah-kaidah yang ada, kita menghargai pasien bahwa mereka adalah satu tim sebetulnya dengan kita, sama-sama dengan kita, untuk memecahkan permasalahan yang ada di pasien. Bersama-sama kita rencanakan apa yang akan kita kerjakan dan akan kita selesaikan di dalam kurun waktu yang telah kita tetapkan. Sejawat sekalian, kalau kita dilihat di sini model dari komunikasi interpersonal, ada 5 utama komponen yang ada di dalam komponen komunikasi dan 1 tambahan. Yang pertama adalah pemberi dan penerima pesan. Kita lihat di sini, pemberi dan penerima pesan ini bisa berubah fungsinya. Pada saat pertama kali si A, apoteker, bisa menjadi pemberi pesan. Tetapi pada saat si B, pasien, memberikan jawaban ataupun menerima apa yang dipesankan oleh apoteker tadi, maka dia berfungsi sebagai pemberi pesan. Dan apotekernya akan berubah fungsinya menjadi penerima pesan. Kemudian yang kedua adalah pesannya sendiri. Pesan ini tentunya harus untuk kepada pasien, kemudian secara umum akan berbeda, dan tentunya harus sama persepsinya antara pemberi pesan dan penerima pesan. Kemudian ketiga, umpan balik. Kalau penerimaan antara pemberi pesan dan penerima pesan tidak satu frekuensi untuk menerima pesan tadi, tentunya tidak akan terjadi umpan balik. Ya, karena si penerima pesan belum tentu bisa menerima pesan yang tersirat di dalam pesan yang disampaikan
oleh pemberi pesan sama dengan maksud dari si pemberi pesan tadi. Kemudian medianya, media ini bermacam-macam, bisa ada tatap muka, kemudian bisa melalui leaflet, dan semua ini adalah upaya untuk memberikan informasi lebih luas, lebih baik kepada si penerima pesan. Kemudian selanjutnya gangguan semantik. Gangguan semantik ini kemungkinan terjadi karena ketidaknyamanan pada saat berhubungan dengan antara penerima dan pemberi pesan. Kemudian setting untuk lingkungannya, kita akan melihat bahwa kalau kita berada di auditorium, di aula, berarti kita akan bicara secara formal. Tetapi kalau sambil kita ada di warung kopi, akan berbeda lagi, karena kira-kira pembicaraan kita ataupun pesan yang kita berikan adalah sangat-sangat informal. Kemudian, dan tentunya kalau kita sebagai apoteker dengan pasien, kita memerlukan setting atau lingkungan yang tepat agar supaya apa yang akan kita sampaikan kepada pasien tadi bisa diterima oleh pasien dengan baik dalam suasana yang sangat-sangat nyaman bagi apoteker dan juga pasien. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah mendukung bisa berjalannya komunikasi verbal secara baik. Sebagai contoh adalah sound ataupun suara kita. Kita sambil tersenyum, kita sambil tertawa, maka penerimaan dari si penerima pesan adalah akan sangat nyaman. Kemudian bagaimana kita memberikan penekanan-penekanan pada kalimat-kalimat tertentu ataupun kata-kata tertentu. Ini juga akan memberikan kesan yang berbeda kalau kita bicara hanya secara monoton, tidak ada intonasi-intonasinya. Yang ketiga adalah postur kita. Bagaimana gerak kita, bagaimana gerak tubuh kita, ini akan berpengaruh terhadap kenyamanan komunikasi antara kedua pihak. Kemudian appearance, bagaimana tampilan kita. Maka kalau kita lihat, apoteker tentunya diharapkan selalu menggunakan baju praktek di dalam melakukan praktek kefarmasiannya. Tentunya baju praktek yang bersih dan rapi digunakannya, ya. Karena ini akan berpengaruh pada persepsi dari si penerima pesan ataupun pasien tadi. Kemudian bisa bagaimana kita menggerakkan kepala kita, cara kita kemudian bagaimana kita menyampaikan ataupun menggerakkan tangan kita untuk memberikan kesan bahwa kita dekat dengan mereka, kita paham dengan mereka, dan kita harapkan mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian juga mengenai gerak mata. Gerak mata ini sangat berpengaruh, sehingga diharapkan pada saat kita berkomunikasi dengan pasien, maka diharapkan mata bisa sejajar, sehingga bagaimana kesan mata kita di hadapan pasien akan bisa terlihat dengan sangat-sangat jelas. Kemudian ekspresi wajah itu tentunya akan berpengaruh juga. Kalau kita sembedut tidak ataupun merengut bahasa Jawa, ya, itu akan berpengaruh terhadap penerimaan dari si penerima pesannya, ya. Kemudian body contact, pada saat kita pertama kali ketemu, kita bersalam tangan, maka itu akan memberikan kesan bahwa yang pasien tadi kita terima dengan baik, ya. Dan akhirnya tentunya kalau kita lihat adalah bagaimana kita membuat jarak antara pasien dengan kita, ya. Jangan membuat jarak yang jauh, tapi mendekatkan diri kita dengan pasien, sehingga kenyamanan untuk berkomunikasi, untuk penerimaan pesan yang akan kita berikan bisa diterima dengan sangat-sangat baik.